Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Meutia Feby Santoso, NIM 64231712, kelas 642B07 dari kampus Kramat 98. Saat ini saya akan melakukan wawancara yang bersama narasumber saya yaitu Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi, biasa dipanggil dengan Aldi atau Bang Al. Dan untuk saat ini saya berusia 28 tahun dan saya bekerja di Pusdatin Kesos Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta yang ditugaskan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan. Oke, Mas Ali, sekarang kita mulai aja ya wawancaranya. Tadi katanya kan kerja di Kelurahan Penjaringan bagian Pusdatin ya. Itu Ya. tugasnya ngapain aja tuh, Mas? Oke, untuk posisi saya di Kelurahan Penjaringan itu jabatannya adalah Pendamsos, Pendata dan Pendamping Sosial, yang dimana kami selaku petugas yang ada di kelurahan melakukan pendataan data warga untuk data bantuan sosial yang ada khususnya di DKI Jakarta yang melalui APBD Pemprov DKI seperti KJP, Kartu Anak Jakarta, Kartu Disabilitas, Kartu Lansia Jakarta, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Hmm. Oh, mulai kerjanya tuh dari tahun kapan tuh, Mas? Kalau untuk bekerja di Pusdatin Kesos, saya bekerja mulai di tahun 2020 Hmm. awal Januari sampai saat ini. Oh, udah cukup lama, kurang lebih 4 tahun ya. Terus ada nggak sih suka dukanya tuh selama melakukan tugas tersebut? Eh, Suka dukanya banyak. Hmm. Kalau untuk masalah dukanya adalah banyak warga yang kita dimarah-marahin sebagai petugas. Karena kenapa dimarahi? Mungkin warga tersebut tidak mengetahui bagaimana cara alurnya dan tidak sabar untuk mendapatkan bantuan sosialnya. Sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi di wilayah-wilayah tingkat RW, melakukan sosialisasi apa itu tentang pendataan bantuan sosial yang melalui DTKS. Jadi semua data bantuan sosial itu satu pintu adanya di DTKS. Apa itu DTKS? DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial, yang dimana data itu data untuk acuan bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta. Oke, kan berarti masyarakat tuh marah-marah gitu ya, datang ke kelurahan marah-marah gitu. Terus cara Mas Aldi nanganinnya gimana tuh? Ya, untuk perihal problem seperti itu, kita sebagai petugas yang pertama adalah menenangkan warga tersebut, menenangkan secara perlahan, mendengarkan keluh kesahnya seperti apa yang dibutuhkannya, dan apa keinginannya. Setelah semua kita sudah dengarkan keluhannya, kesahnya, baru kita kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan bantuan sosialnya, lalu kenapa bisa bantuannya terputus, kenapa bisa tidak keluar lagi, itu. Oh iya, ada satu lagi. Tadi sukanya bekerja di dinas sosial ini adalah kita bisa membantu menolong orang. Jadi orang yang kurang mampu, yang tingkat taraf ekonominya menengah ke bawah, kita dengan penuh hati kita membantunya, kita daftarkan ke DTKS supaya dirinya dan keluarganya bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Iya, betul. Itu. Tapi emang program-program ini sangat membantu ya, apalagi khususnya kayak KJP sama KJMU tuh bener-bener ngebantu pelajar sama mahasiswa ya. Oh, Iya kan? oh iya betul. Saat ini memang untuk masalah pendidikan Hmm. sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk masalah bantuan KJP ataupun KJMU seperti itu. Hmm. Ditambah sekarang memang jumlah sepertinya sih jumlah siswa dan mahasiswa itu sangat banyak. Iya. Ditambah juga perekonomian keluarganya kebanyakan juga yang menengah ke bawah. Jadi makin banyak yang membutuhkan bantuan tersebut dari pemerintah. Dan bantuan tersebut itu juga sangat diharapkan oleh Hmm. masyarakat. Makanya sangat-sangat dibutuhkan. Hmm. Walaupun sifatnya itu tidak selamanya. Terus kalau misalnya waktu pendaftaran DTKS tuh kira-kira kapan tuh? Untuk pendaftaran TKS tersebut,
kita menunggu dari instruksi Hmm. pimpinan. Kapannya tidak bisa setiap saat. Ada waktu-waktu tertentunya. Seperti pertama kali kita pembukaan DTKS itu di awal tahun 2019. Lalu buka kembali di 2020, 2021, terakhir di tahun 2022. 2023 sampai saat ini kita belum yang namanya membuka pendaftaran DTKS secara umum. Hmm. Tetapi 2 tahun belakangan ini kita sedang melakukan yang namanya pendaftaran DTKS pasif. Artinya tuh DTKS yang diprioritaskan dari pemerintah, yang kategorinya memang sangat-sangat miskin dan sangat-sangat Oh. membutuhkan. Namanya pendaftaran DTKS pasif, tidak secara umum kita buka. Apa aja sih dokumen yang disiapin buat daftar di TKS? Nah, untuk dokumennya hanya siapkan kartu keluarga dan nomor telepon. Hmm. Jadi satu kakak misalkan ada 5 keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, anak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jadi itu didaftarkan semuanya. Hmm. Pertama yang didaftarkan adalah kepala rumah tangganya dari bapaknya dulu nih, baru ibunya, istrinya, lalu anak-anaknya semua. Jadi ketika mendaftar ke TKS itu jangan salah satunya aja, harus semuanya didaftarkan, Hmm. dimasukkan supaya ditetapkannya data tersebut semuanya di satu kakak. Oke, terus kan tadi mulai kerja dari tahun 2020 ya. Ya, Sebelum tahun 2020 pernah kerja di mana tuh, Mas? sebelum di dinas sosial kan saya 2020 ya. Berarti kan saat ini sudah banyak mau 5 tahun nih. Di akhir tahun 2024 ini berarti saya di 5 tahun di dinas sosial. Sebelum bekerja di dinas sosial, saya pertama kali kerja itu di tahun 2014 Hmm. sampai 2018 itu saya bekerja di PP DDP. Apa itu? Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Hmm. Perpajakan. Saya pribadi mengurus dokumen-dokumen perpajakan seperti PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh Badan dan sebagainya. Itu kita mengurusin itu. Tapi itu ada targetnya kerjanya tiap harinya, berapa target dan pengerjaannya seperti itu. Emang kalau targetnya tuh per hari berapa harusnya? Namanya kita waktu itu di pajak itu kan namanya dokumen ya. Hmm. Jadi ada target yang harus diselesaikan dalam 1 bulan, contoh berapa puluh ribu dokumen. Hmm. Jadi dibagi per minggu, dibagi per hari, dibagi per orang. Berapa nih Hmm. satu orangnya? Bisa juga sehari itu sampai 1.000 dokumen. Sehari 1.000 dokumen. Iya, ada juga 1.000 dokumen menginput ke sistemnya. Berarti Gitu. itu dukanya tuh harus menginput 1.000 dokumen per hari ya. Kalau sukanya di kantor pajak tuh apa tuh? Ya, itu salah satu dukanya. Kita ngantuk-ngantuk, Hmm. tapi sukanya itu kan per tim ya, teamwork. Hmm. Di sana itu teamworknya itu sangat-sangat kuat. Ketika ada teman kita yang kurang targetnya Hmm. dalam penginputannya, kita membantu. Oh, Itu boleh. sukanya. Hmm. Jadi tambah lagi pengeratan kekeluargaannya. Jadi kerja sama timnya Kerjasama makin timnya kan meningkat lebih ya. lebih lebih nyatu sih. Nah, terus kalau setelah di kantor pajak tuh kemana tuh? Nah, setelah 2018 berakhir saya tidak mengajukan kembali kontrak saya Hmm. karena saya dapat tawaran kembali pekerjaan di PT Duta Garuda Berhenti Prima. Hmm. Dia itu anaknya perusahaan dana pensiunan Garuda Indonesia Hmm. yang disingkat PT DPP, PT Duta Garuda Berhenti Prima. Dia itu menangani proyek-proyek yang ada di DKI Jakarta. Hmm. Seperti kemarin saya bagiannya di staf operasional general manager. Saya memegang proyek MRT, security-nya, bagian pengamanan di Hmm. underground. Itu sebanyak 300 security. 300 security itu gimana Ya. cara Mas Ali menghandle-nya tuh? Untuk menangani sebanyak itu, kita tidak bekerja sendiri. Kita ada tim di bawah. Seperti kan ada yang namanya Danru. Hmm. Danru itu komandan regu. Data saya Danru itu ada yang namanya Chief, Hmm. Chief Security. Dari Chief Security itu ada yang namanya Deputy Security. Nah, dari situ baru ke saya Hmm. di head office-nya Berarti gitu. per divisinya per tingkat gitu ya. Bukan per divisinya.
hierarkinya, Oh iya. maksudnya tatanan strukturnya gitu, Hmm. dari tingkat paling bawah security di lapangan, terus chiefnya, Hmm. terus deputy security-nya, Hmm. baru ke saya yang ada di kantor. Berarti Mas Aldi ini punya banyak pengalaman ya, berarti dari pertama kantor pajak, terus Ya, sekarang terus yang kedua Duta Garuda, terus betul, yang ketiga kantor kelurahan penjaringan dinas sosial. betul. Terus gimana sih caranya biar kita tuh aktif gitu cari info lowongan kerja? Oke, untuk info lowongan kerja ya, untuk adik-adik yang baru lulus kuliah, Hmm. untuk mencari informasi, ayo sejak dini. Jangan menunggu lulus dulu baru mencari kerjaan, jangan. Contoh, semester 7 atau semester 6 kalian udah menyiapkan nih, kalian mau kemana arahnya. Contoh, kalau kalian kuliahnya di bidang manajemen, kalian harus cari nih, lulusan kamu ini cocoknya apa kerjaannya gitu. Kamu bisa cari di yang namanya lowongan website seperti Loker ID, Jobstreet, ID, LinkedIn, masih banyak lagi lah. Saya lupa. Yang Hmm. penting adalah siapkan diri dulu seperti itu. Betul. Terus apa sih ada nggak tips tersendiri dari Mas Aldi biar kita bisa lancar gitu menghadapi seleksi wawancara atau Oke, seleksi kerja? oke. Untuk tahapan seleksi wawancara ya. Jadi tipsnya dari saya adalah yang pertama adalah hafalkan materi. Kedua, kuasai bidang yang akan dilakoni atau dikerjakan. Gitu. Contoh, yang paling dasarnya ketika Anda adik-adik nih ketika lulus kuliah manajemen terus bekerja di perusahaan bagiannya administrasi, kalian harus menghafal nih apa aja yang job desk kalian bisa searching, ya apa aja yang bisa dilakukan oleh administrasi. Hmm. Contohnya kayak surat, surat menyurat, kayak gitu. Itu yang dalam dasarnya pengarsipan. Nanti ada lagi yang namanya dokumen seperti dokumen visual, dokumen fisiknya. Jadi ada visual ada fisik. Maksudnya fisik itu yang terlihat, kalau visual tuh yang di komputer Hmm. digital gitu. Kalian mesti siapin. Lalu kalian juga mesti hafal-hafal seperti rumus-rumus Excel gitu, Iya. Microsoft Office kayak Word, PowerPoint, dan Microsoft Excel. Itu Hmm. sih yang dasarnya untuk menyiapkan tes wawancara ketika ditanya sama HR data user, kita sudah bisa menjawabnya Hmm. dan kita sudah punya pegangannya gitu. Iya. Jadi untuk menguasai Word sama Excel tuh basic skill banget yang emang harus dipahamin bener-bener ya. Betul, Iya. itu sangat-sangat dasar sekali untuk pemula yang terjun baru graduate buat bekerja di suatu perusahaan swasta. Hmm. Itu sangat dipakai ilmunya. Makanya sejak dini, ayo jangan pernah bosen atau malas. Nanti aja saya Hmm. belajarnya Microsoft Office-nya, Word-nya, Excel-nya, PowerPoint-nya. Banyak loh anak-anak kuliah yang tidak bisa mengaplikasikan Microsoft Office-nya. Itu sangat Hmm. disayangkan. Jadi ayo adik-adik di sekarang gunakan waktunya. Boleh kita main, boleh kita nongkrong, tapi ilmu yang kita harus pegang kita harus punya Iya benar. gitu. Jadi kita harus dari sekarang ya sejak dini gitu mumpung masih punya kesempatan yang banyak coba hal baru gitu pelajarin basic-basic skill gitu kalau bisa cari apa ilmu baru kayak desain atau apa gitu kan karena di dunia kerja tuh gak cuma basic skill tapi ada skill yang eh, keunikan kita sendiri gitu kan biar kita Betul. lebih menonjol dari kandidat yang lain. Terus kalau selain cari info lowongan kerja kan itu udah pasti harus sering research gitu. Tapi yang paling penting itu juga kan relasi ya Mas ya. Gimana Ya, sih caranya itu mahasiswa dapat relasi yang luas tanpa mengganggu akademik? oke. Yang pertama ya, eh, kita mesti aktif di lingkungan rumah, Hmm. bersosialisasi di lingkungan. Contohnya kita mengikuti Karang Taruna. Itu sangat berguna efektif untuk kedepannya dan tidak juga mengganggu akademik perkuliahan. Contohnya kalian ambil kuliah yang reguler. Dari pagi sampai sore kalian sudah kuliah, sorenya kalian bisa melakukannya di organisasi Karang Taruna. Seperti itu. Di sana banyak banget relasi-relasi yang mungkin tidak kita impossible, maksudnya tidak mungkin.
Di saat kita berpikir, ah nggak mungkin nih di suatu komunitas atau organisasi ada relasi yang baik. Tapi ketika kalian nih adik-adik memasuki organisasi Karang Taruna, di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang kalian akan dapat, relasi-relasi yang akan kedepannya akan kalian dapat. Seperti itu. Terus gimana kan banyak ya anak muda yang gengsi nih mau negor duluan tapi malu takut nggak ditegur balik atau gimana. Ada nggak sih tips dari Mas Aldi biar kita tuh nggak malu buat bersosialisasi duluan untuk negor orang lain duluan tuh gimana caranya? Oke, memang diakui zaman sekarang ini, zaman generasi Z, Gen Z, itu banyak banget anak-anak muda sekarang yang eh, kurangnya pergaulan di wilayah sendiri ya, yang tidak mau menegur sapa, tidak mau senyum. Itu tipsnya adalah satu untuk adik-adik yang masih kuliah ini, kalian jangan gengsi nih. Satu, jangan gengsi. Yang kedua, kalian harus banyak-banyak nonton video atau baca-baca buku tentang motivasi supaya kalian jiwa sosialnya ini ada dengan senyum, terus apa, seperti itu. Jadi nanti yang awalnya kita pendiam atau gengsi tidak mau, dengan banyaknya kita membaca atau melihat menonton video motivasi edukasi tentang sosialisasi, nanti kita akan terbawa nih di hati kita, akan terbawa, akan ayo ya misi bu, misi pak, gitu. Itu sih dari saya tipsnya. Iya. Jadi kalau sebagai mahasiswa tuh jangan punya relasi di lingkungan kampus aja gitu. Iya, Yang penting adalah relasi juga di lingkungan rumah gitu. Karena dimanapun relasi itu penting ya Mas ya. betul. Eh, Dimanapun relasi itu penting, di rumah, di kampus, di luar kampus, di luar lingkungan rumah penting. Jadi jangan juga kita berpikiran semua ada di kampus. Enggak, di kampus itu hanya tempatnya belajar, menambah wawasan dan menambah pengalaman kita dalam suatu hal yang baru, Iya. gitu. Tetapi jangan pernah juga merasa sudah gue udah kuliah di kampus mengecilkan yang tetangga kita yang tidak kuliah, itu jangan, gitu. Jadi malah paling utama nih, paling banyak itu yang harus didalami adalah di lingkungan rumah, di sekitar kita. Itu banyak sekali pengalaman yang harus kita terima, yang kita pelajari. Iya. Ngomong-ngomong Mas Aldi nih kuliahnya dulu jurusan apa nih? Oh ya, tadi saya lupa menyebutkan, saya dulu kuliah di Universitas Swasta Indonesia. Saya ngambil Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Kebetulan sama nih kayak saya. Saya juga Wah, manajemen. Terus alhamdulillah. ngambil skripsi judulnya apa Mas? Saya mendalami tentang manajemen SDM, sumber daya Oke. manusia. Karena saya berpikiran, kenapa saya mengambil manajemen SDM? eh, saya orangnya ini eh, berpikirnya tuh bagaimana caranya supaya di kehidupan kita nih lancar, Hmm. gitu. Itu salah satu dari aplikasi manajemen SDM-nya. Ya. Kalau kita masuk ke ranah kantor swasta di perusahaan-perusahaan swasta, itu masuknya ranahnya HRD, kayak gitu. Jadi HRD bagaimana caranya mengoperasikan perusahaan manajemen ini nih supaya lancar. Itu kenapa manggilnya ambilnya saya dulu manajemen SDM. Itu beda dengan manajemen keuangan yang hanya fokusnya satu aja, akuntansi. Tapi kalau manajemen SDM itu luas dan menyeluruh, dari bagaimana kita berpikir suatu perusahaan tersebut harus berkembang dari segi laporan keuangannya cak bagus, dari segi operasionalnya bagus, dari segi marketingnya bagus, dari segi IT-nya bagus. Itu manajemen SDM semuanya memikirkan, Iya. gitu. Makanya saya kenapa ambil jurusan skripsi manajemen SDM, sumber daya manusia. Karena kebetulan Mas Aldi juga jurusan manajemen gitu. Ada nggak sih pesan buat mahasiswa nih, buat adik-adik untuk biar bisa lancar di dunia perkuliahan gitu atau di dunia pekerjaan tuh? Ada nggak pesan dan tips dari Mas Aldi? Oh, supaya lancar ya. Oh, yang pertama, adik-adik, satu nih, ketika kalian masih di semester 3, 4, 5, kalian terus jangan pernah malas menggali mata kuliah yang lain. Kamu tetap pelajari, kamu tetap pelajari, kamu tetap tekuni,
supaya nantinya ketika kamu lulus kuliah, kamu sudah bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang kamu dapat di kuliahan. Itu tipsnya. Yang kedua, ketika sudah lulus, kalian sudah punya bekal, sudah punya bekal di perkuliahan itu, dan kalian masuk kuliah. Tipsnya itu pesan-pesan saya supaya yang mengambil manajemen SDM tahu apa yang harus dilakukan. Hmm. Ketika ada mahasiswa yang mengambil manajemen keuangan, tahu juga apa ranahnya. Apalagi mengambil manajemen penjualan. Kalau nggak salah sih Hmm. ada penjualan ya. Gitu. Pemasaran lah, maaf pemasaran. Iya betul, Gitu. manajemen pemasaran. Jadi poin pentingnya saya bisa simpulin yang pertama itu adalah sosialisasi itu penting ya untuk membangun relasi yang luas. Yang kedua, kita jangan pernah takut untuk mencoba. Kita harus selalu belajar gitu. Jangan selalu merasa puas gitu kalau misalnya kita udah bisa di satu bidang, coba perdalam lagi atau belajar bidang yang lain gitu kan. Terus yang ketiga yaitu kita harus rajin-rajin gitu ya untuk mempersiapkan diri seawal mungkin gitu. Misalnya untuk mencari pekerjaan atau belajar hal baru gitu. Biar kita juga nggak apa kelabakan istilahnya ya karena kita udah punya bekal dari awal gitu. Oke, sekian wawancara dari kita berdua. Terima kasih Mas Aldi atas waktunya. Ya, terima kasih untuk kalian juga yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.